Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan menyampaikan pemecahan masalah siswa kelas 12 MIPA 4 di SMA AN 20 Garut, yaitu tentang kesulitan siswa dalam memahami tabel sistem periodik unsur. Saya Nuraini SPD, guru kimia SMA AN 20 Garut, akan menyampaikan tentang pemecahan masalah tersebut. Nah, permasalahannya yang saya alami, banyak siswa di kelas 12 MIPA 4 ini yang mengalami kesulitan dalam memahami tabel sistem periodik unsur, sementara materi yang dipelajari sekarang ini tentang kimia unsur. Nah, tabel sistem periodik unsur sebetulnya pernah dipelajari di kelas 10 ketika membahas materi sistem periodik ya. Tetapi ternyata banyak siswa yang belum memahami bagaimana cara membaca tabel sistem periodik unsur. Padahal ini adalah materi prasyarat untuk mempelajari kimia unsur. Nah, seperti ini bentuk tabel periodik unsur yang sudah dikenal oleh siswa-siswi kelas 12 MIPA 4 ya, tetapi mereka belum bisa memahami bagaimana cara membaca tabel ini gitu ya. Tabel ini terdiri dari lambang-lambang unsur ya dengan banyak penjelasannya di setiap lambang. Kemudian warna-warna dalam tabel sistem periodik unsur ini menggambarkan tentang fasa atau wujud zatnya. Kemudian dalam sistem periodik unsur ini kan ada dua lajur ya, ada lajur vertikal dan lajur horizontal. Lajur vertikal ini menyatakan golongan, sedangkan lajur horizontal menyatakan periode. Nah, mengapa siswa-siswi harus memahami tabel sistem periodik unsur? Karena dengan memahami tabel sistem periodik unsur, siswa akan tahu nomor atom dan nomor massa masing-masing unsur. Dengan mengetahui nomor atom dan nomor massa suatu unsur, itu akan memudahkan dalam memahami sifat unsur dan perhitungan kimia. Yang kedua, akan memahami bagaimana konfigurasi elektron dari setiap unsur. Dengan memahami konfigurasi elektron, akan memudahkan dalam menentukan di mana letak unsur tersebut dalam golongan dan periode. Kemudian, mengenal sifat-sifat unsur. Dengan mengenal sifat kimia dan sifat fisika unsur, kita dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari secara tepat dari unsur-unsur atau senyawa yang terbentuk dari unsur tersebut. Nah, akar permasalahan yang dialami oleh siswa, pertama, siswa tidak hafal letak unsur dalam golongan dan periode, terutama golongan utama. Jadi kalau golongan 1A unsurnya apa saja, banyak yang tidak hafal ya. Atau periode 1 unsurnya apa saja, itu banyak yang tidak hafal. Terutama golongan utama atau golongan A. Permasalahan yang kedua, banyak siswa yang tidak memahami sifat-sifat periodik unsur. Nah, saya tawarkan alternatif solusi. Yang pertama dengan cara memahami, ya, siswa harus memahami cara membaca tabel SPU atau sistem periodik unsur. Tabel SPU ini terdiri dari lajur vertikal tadi yang disebut dengan golongan dan lajur horizontal yang disebut dengan periode. Kemudian solusi kedua, menghafal unsur-unsur dengan menggunakan metode jembatan keledai atau lirik lagu. Saya mencontohkan kepada para siswa bagaimana membuat sebuah jembatan keledai ya, dengan cara membuat sebuah kalimat yang mudah diingat dan bisa jadi lucu begitu ya.
Nah, jadi unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan dirangkai menjadi sebuah kalimat. Misalnya, unsur golongan 2A yang ada di sebelah kiri ya. Ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium dengan lambang unsur Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Nah, metode jembatan keledai ini bisa dirangkai ya dengan menjadikan lambang-lambang ini menjadi sebuah kalimat. Jadi akronim dari kata-kata yang dirangkai menjadi sebuah kalimat. Misalnya Be itu jadi beli, Mg mangga, Ca cari, Sr sirsak, Ba bawa, Ra rambutan. Jadi kita berkisah ya, bercerita. Misalnya suatu hari Tony ingin membeli mangga. Dia pergi ke pasar. Saat tiba di pasar, Tony malah mencari sirsak. Nah, pulang dari pasar, Tony ternyata membawa rambutan. Gitu ya. Jadi kalimatnya, jembatan keledainya, beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Dan itu akan terus diingat oleh siswa ya. Pengalaman saya dulu sewaktu SMA menggunakan jembatan keledai ini hingga hari ini nggak pernah lupa. Itu golongan 2A. Jadi Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Nah, akronim dari setiap kata yang dirangkai itu melambangkan unsur golongan 2A. B, berilium, Mg, magnesium, Ca, kalsium, Sr, strontium, Ba, barium, dan Ra, radium. Atau solusi yang ketiga dengan cara mengklasifikasikan sifat periodik unsur berdasarkan abjadnya. Ya, saya sertakan link YouTube di sini bagaimana tips untuk mengklasifikasikan sifat periodik unsur. Bisa disimak ya. Nah, atau cara cepat memahami sifat periodik unsur dengan menuliskan sifat unsur dengan tanda panah ya. Tanda panah ke kanan berarti semakin besar sifatnya, semakin kuat gitu ya. Tanda panah ke kiri berarti sebaliknya. Tanda panah ke atas berarti sifat periodiknya semakin meningkat, tanda panah ke bawah semakin menurun. Ya. Contohnya kita lihat sifat periodik unsur itu berubah secara periodik ya. Sifat unsur berubah secara periodik berdasarkan kenaikan nomor atom. Misal yang bawah ya, jari-jari atom semakin ke kiri itu tanda panahnya semakin meningkat. Berarti kebalikannya semakin ke kanan semakin mengecil. Begitu. Contoh lain yang atas ada energi ionisasi, afinitas elektron, dan karakter non-logam ya, sifat non-logam. Jadi semakin ke kanan, energi ionisasi akan semakin meningkat. Afinitas elektron akan semakin bertambah ya, lebih negatif. Dan karakter non-logam juga akan semakin bertambah. Berarti dari kanan ke kiri adalah kebalikannya. Begitu. Seperti itu contoh tips untuk memahami sifat periodik unsur. Nah, ketika solusi itu saya terapkan di kelas ya, maka siswa lebih tertarik ternyata menggunakan teknik jembatan keledai dalam menghafal unsur-unsur dalam tabel sistem periodik unsur. Karena memang teknik jembatan keledai ini menantang siswa untuk berkreasi, membuat kalimat yang lucu dan mudah diingat. Dengan hafal letak unsur, otomatis akan lebih mudah mengenali sifat periodiknya. Jadi kalau dibandingkan satu unsur dengan unsur yang lain dalam golongan yang berbeda, kita bisa membedakan bagaimana membandingkan ya jari-jari atomnya, afinitas elektronnya, energi ionisasinya, sifat logam dan non-logamnya, begitu ya. Sehingga
permasalahan tentang kesulitan untuk memahami tabel sistem periodik unsur sekarang sudah bisa terpecahkan. Nah, sumber rujukan solusi yang saya pakai bisa dilihat di link-link yang saya tampilkan di sini. Terima kasih, demikian solusi pemecahan masalah tentang bagaimana memahami tabel sistem periodik unsur yang saya alami di kelas 12 MIPA 4 di SMA Negeri 20 Garut. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk rekan-rekan guru, ibu bapak guru yang lain yang mengalami permasalahan yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.